Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Farihatus Soleha dengan NIM 2019-710404, perwakilan dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vindi Fawang Suriawan dengan NIM 416. Saya perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Ayunda Fernanda, NIM 2019-710468. Saya perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal. Yang pertama ada strategi dalam tindakan, yang kedua analisis industri dan analisis kompetitif. Hal-hal yang perlu kita pahami tentang industri dan persaingan perusahaan adalah yang pertama, apa saja sih batasan industri itu? Yang kedua, bagaimana struktur industrinya? Yang ketiga, perusahaan yang menjadi pesaing kita itu seperti apa? Dan yang terakhir, apa sih faktor utama penentu persaingan? Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu batas industri. Industri sendiri adalah kumpulan perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa. Pentingnya mengetahui batas industri yaitu agar membantu para eksekutif menentukan arena persaingan perusahaan mereka, agar dapat memusatkan perhatian pada pesaing perusahaan, membantu eksekutif menentukan faktor kunci keberhasilan. Secara inti, batasan industri memberikan eksekutif dasar lain untuk mengevaluasi tujuan perusahaan mereka. Eksekutif menggunakan definisi itu untuk meramalkan permintaan produk dan layanan perusahaan mereka. Berbekal ramalan itu, mereka dapat menentukan apakah tujuan itu realistis. Selanjutnya yaitu kesulitan mendefinisikan batas-batas industri umumnya berasal dari 3 sumber. Yang pertama, evolusi industri dari waktu ke waktu menciptakan peluang dan ancaman baru. Yang kedua, evolusi industri menciptakan industri di dalam industri. Yang ketiga, industri menjadi lingkup global. Nah, untuk mendefinisikan industri secara realistis, para eksekutif perlu memeriksa 5 masalah. Yang pertama, bagian industri mana yang sesuai dengan tujuan perusahaan kita. Yang kedua, apa bahan utama kesuksesan di bagian industri itu. Yang ketiga, apakah perusahaan kita memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di bagian industri tersebut? Jika tidak, bisakah kita membangun keterampilan itu? Yang keempat, akankah keterampilan memungkinkan kita untuk menangkap peluang yang muncul dan menghadapi ancaman di masa depan? Dan yang terakhir, apakah definisi kita tentang industri cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian yang diperlukan terhadap konsep bisnis kita seiring dengan pertumbuhan industri? Selanjutnya yaitu struktur industri. Pemeriksaan 4 variabel yang terdiri dari industri. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua skala ekonomi, yang ketiga diferensiasi produk. Variabel ini mengacu pada sejauh mana pelanggan menganggap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dalam industri berbeda. Yang keempat, hambatan masuk. Hambatan yang harus diatasi perusahaan untuk memasuki suatu industri. Penghalang dapat berwujud atau tidak berwujud. Hambatan yang nyata meliputi persyaratan modal, pengetahuan teknologi, sumber daya, dan undang-undang yang mengatur masuknya ke dalam suatu industri. Hambatan tidak berwujud termasuk reputasi perusahaan yang ada, loyalitas konsumen untuk merek yang ada, dan akses keterampilan manajerial yang diperlukan untuk operasi yang sukses dalam suatu industri. Selanjutnya yaitu analisis kompetitif. Dalam mengidentifikasi pesaing perusahaan, mereka saat ini dan pesaing potensial, eksekutif mempertimbangkan beberapa variabel yang penting. Yang pertama,
bagaimana perusahaan lain mendefinisikan ruang lingkup pasar mereka. Yang kedua, seberapa mirip manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan lain. Yang ketiga, seberapa besar komitmen perusahaan lain terhadap industri. Selanjutnya yaitu lingkungan operasi. Lingkungan operasi ini juga disebut dengan lingkungan persaingan atau tugas. Terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan barang dan jasanya secara menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada posisi kompetitif. Menilai posisi kompetitifnya meningkatkan peluang perusahaan untuk merancang strategi yang mengoptimalkan peluang lingkungannya. Pengembangan profil pesaing memungkinkan perusahaan untuk lebih akurat memperkirakan pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang dan potensi keuntungannya. Selanjutnya yaitu ada profil pelanggan. Mengembangkan profil pelanggan perusahaan saat ini dan calon pelanggan meningkatkan kemampuan manajernya untuk merencanakan operasi strategis. Contohnya, penelitian oleh American Express atau Amex menunjukkan bahwa pesaing mencuri segmen utama bisnis perusahaan, pelancong bisnis yang kaya. Perusahaan pesaing Amex termasuk Visa dan Mastercard mulai menawarkan program frequent flyer untuk pelancong bisnis dengan pembelanjaan tinggi dan hadiah lainnya termasuk diskon untuk mobil baru. Pada gilirannya, Amex mulai banyak berinvestasi dalam program penghargaan. Sementara juga berfokus pada kemampuan, aset, dan keunggulan kompetitifnya yang kuat. Tidak seperti kebanyakan perusahaan kartu kredit, Amex tidak dapat mengandalkan pengisian bunga untuk menghasilkan uang karena pelanggannya membayar penuh setiap bulan. Oleh karena itu, perusahaan membebankan biaya transaksi yang lebih tinggi untuk nyanyian mereknya. Dengan cara ini, peningkatan pembelajaran oleh pelanggan Amex yang melunasi saldo mereka setiap bulan lebih menguntungkan bagi Amex daripada perusahaan kartu kredit pesaing. Ya, baik. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok saya. Untuk menentukan profil pelanggan, yang pertama adalah faktor geografis. Pentingnya untuk menentukan wilayah geografis dari mana pelanggan itu datang. Yang kedua yaitu demografis. Variabel demografi paling sering digunakan untuk membedakan kelompok pelanggan saat ini atau pelanggan potensial. Informasi geografis itu misalnya seperti informasi tentang jenis kelamin, usia, status perkawinan, dan pendapatan. Selanjutnya yaitu psikografis. Variabel kepribadian, gaya hidup seringkali merupakan prediktor yang lebih baik dari perilaku pembelian pelanggan dari variabel geografis atau demografis. Yang selanjutnya yaitu perilaku pembeli. Dalam perilaku pembeli juga dapat menjadi komponen profil pelanggan. Data tersebut digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi beberapa aspek perilaku pelanggan sehubung dengan produk atau layanan. Selanjutnya yaitu pemasok. Hubungan yang dapat diandalkan antara perusahaan dan pemasok sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan angka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu kreditur. Karena kuantitas, kualitas, harga, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, manusia, dan material jarang ideal, penilaian pemasok dan kreditur sangat penting untuk evaluasi yang akurat dan lingkungan operasi perusahaan. Yang keempat yaitu sumber daya manusia, sifat pasar tenaga kerja, yaitu kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang cakep sangat penting untuk keberhasilannya. Namun alternatif rekrutmen dan seleksi personal perusahaan seringkali dipengaruhi oleh sifat lingkungan operasinya.
akses perusahaan ke personal yang dibutuhkan dipengaruhi terutama oleh 4 faktor, yaitu faktor pertama, reputasi perusahaan dalam lingkungan operasi merupakan elemen utama dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan personelnya. Yang kedua yaitu tarif pekerjaan. Pasokan yang tersedia dari personil yang terampil dan berpengalaman dapat sangat bervariasi dengan tahap pertumbuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu ketersediaan. Keterampilan beberapa orang sangat khusus sehingga relokasi mungkin untuk mengamankan pekerjaan dan kompensasi. Di sini saya akan melanjutkan lagi untuk bagian kelima, yaitu adalah penekanan pada faktor lingkungan di dalam studi kasus bentrokan budaya Sherman. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama respect dan racisme, yang kedua ada bahagia di tanah kulit, lalu yang ketiga menghilangkan telekomunikasi. Nah, yang pertama respect dan racisme, yaitu meskipun restrukturisasi telah mendominasi masa jabatannya, Crayfell tidak hanya menghemat biaya jika Anda ingin membuat matanya bersinar, ucapan di dalam Megatrend. Pria berusia 49 tahun itu percaya bahwa Sherman berada di posisi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan besar di dalam populasi dan kekayaan global saat ini, dan dia menghabiskan 8,6 miliar US dollar di tahun lalu untuk akuisisi di berbagai bidang seperti diagnosa, medis, dan tenaga angin. Ketika orang-orang di negara berkembang menjadi lebih kaya, katanya Sherman akan menyelidiki pemindahan CT dan MRI untuk mendiagnosa penyakit mereka. Lalu Sherman menjadi tenaga penyelidikan yang diperluas oleh jaksa Minix dalam penyelidikan dugaan suap kepada pejabat asing untuk memenangkan kontrak telekomunikasi. Pihak berwenang secara singkat memenjarakan seorang mantan anggota Dewan Eksekutif Sherman dan banyak manajer berpangkat rendah. Sherman mengakui bahwa sebanyak 546 juta US dollar mungkin telah disalahgunakan. Crayfell yang ditempatkan di Amerika Serikat selama sebagian besar waktu dugaan pelanggaran terjadi belum diidentifikasi sebagai target penyelidikan dan telah mengambil langkah-langkah jaksa senior Jerman untuk melayani sebagai petugas kepatuhan dan mempertahankan firma hukum luar untuk melakukan penyelidikan independen. Jaksa Minix mengatakan Sherman bekerja sama dalam penyelidikan suap. Lalu tekanan cenderung tumbuh. Sherman mengatakan pihaknya mengharapkan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk menyelidiki berpotensi membuat perusahaan terkena denda ratusan juta dolar. Tapi kecuali wahyu baru dan jauh lebih merusak muncul, Crayfell tidak mungkin dipaksa keluar. Namun, krisis telah menjadi gangguan, sehingga ya ini mengambil sebagian dari waktu saya, kata Crayfell, yang sebagian hasilnya telah menyerahkan beberapa tanggung jawab kepada anggota Dewan Manajemen lainnya. Lalu, jika Crayfell khawatir dia tidak menunjukkannya, beberapa minggu telah jaksa Minix menyita dokumen dari 30 lokasi Sherman termasuk kantornya. Crayfell tampak santai dan percaya diri. Jangankan bahwa di ruang tunggu beberapa meter dari pintunya, berita utama ditumpuk surat kabar yang tersusun rapi di atas meja yang memuat berita terbaru tentang skandal itu. Sesekali dia menguap satu-satunya tanda kelelahan. Untuk bagian kedua itu adalah bahagia di tanah kulit, yaitu kecintaannya pada Amerika Serikat yang datang secara alami. Mungkin karena Crayfell mempersonifikasikan cita-cita di Amerika tentang manusia mandiri. Dia berusia 10 tahun ketika ayahnya meninggal, dan pada usia 12 tahun dia bekerja di supermarket dan mengambil pekerjaan paruh waktu lainnya untuk membantu kebutuhannya. Kemudian saat bekerja penuh waktu di Sherman, ia menyelesaikan pekerjaannya di doktoralnya tentang strategi komunikasi korporat yang diterbitkan sebagai buku. Saat ini, Crayfell merasa nyaman bergaul dengan para pemimpin global saat dia mengobrol dengan karyawan tingkat pemula. Lalu untuk yang ketiga, menghilangkan telekomunikasi, yaitu dia sama kerasnya pada beberapa bagian suci dari kerajaan Sherman. Pendiri Werner von Sherman membuat namanya dengan meletakkan jalur telegraf antar benua pada pertengahan 1800-an, tetapi itu tidak menghentikan Crayfell untuk meningkatkan bisnis komunikasi. Dia membayar Bensky Corp Taiwan untuk mengambil alih divisi telepon seluler yang merugi dengan biaya total bagi Sherman sebesar 1,4 miliar US dollar, dan dia mendapatkan sebagian besar bisnis peralatan telekomunikasi
komunikasi Siemens ke dalam usaha patungannya yang dijalankan oleh Nokia Corp Finlandia. Namun kesepakatan Nokia telah ditunda sampai pertanyaan tentang skandal suap diselesaikan pada bulan September tahun 2006, bahwa Bensky menyatakan unit handset Jerman bangkrut. Meskipun Kleinfeld bersikeras, dia pikir itu memiliki masa depan di bawah Bensky. Para pekerja menuduh bahwa dia seharusnya meramalkan bencana itu dalam menghadapi tekanan dan tenaga kerja memimpin pres dan politisi Jerman. Siemens akhirnya mengeluarkan sekitar 46 juta US dollar untuk membantu pekerja yang dihilangkan pekerjaannya. Beberapa pengamat Siemens mengatakan bahwa Kleinfeld menjadi lebih berhati-hati saat ini. Itulah penjelasan dari saya, pembagian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.